Halo Fismania, kita kali ini akan membahas tentang kreatin. Apa sih 7 langkah sederhana kita dalam memilih kreatin yang cocok bagi tubuh kita? Terutama ini dalam hal ini suplemen kreatin. Bagi yang penasaran dengan kreatin, monggo silakan simak terus video ini. Selamat datang di channel Bina Nagarit bersama saya Coach JP yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Yuk kita lihat bagaimana caranya kita memilih suplemen kreatin yang baik dan bisa menunjang latihan kita. Pertama adalah kita harus mengenali sumber kreatin. Kita perlu tahu bahwa kreatin suplementasi itu berbeda dengan kreatin alami. Dalam sumber alami untuk mendapatkan kreatin itu ada tertinggi di daging sapi atau daging-daging merah seperti daging sapi. 1 kg daging sapi mengandung sekitar 5 gram kreatin. Jadi hanya ada di daging merah. Sedangkan suplementasi kreatin ini berbeda dengan kreatin alami. Jadi kreatin suplementasi terbuat dari 2 senyawa organik yang disebut dengan sarkosin dan cyanamida. Jadi bukan cyanida ya, jangan salah, berbeda. Jadi dibuat dari 2 senyawa ini disatukan menjadi kreatin suplementasi. Nomor 2 adalah mengenali toleransi kreatin di tubuh Anda. Gejala intoleransi kreatin juga ada seperti susu, yaitu di gejala intoleransi kreatin berupa rasa kembung atau begah. Ini hanya terjadi apabila Anda melakukan proses fase loading di mana perlu konsumsi sebanyak 20 gram kreatin di mana dibagi 4 kali konsumsi, 4 kali 5 gram kreatin dalam sehari dengan jarak rentang waktu 3-4 jam antara konsumsi tadi. Dan solusinya bagaimana? Ya, kita lakukan fase loading ringan. Anda bisa menggunakan 10 gram kreatin sehari, yaitu 2 kali 5 gram kreatin, atau tidak perlu loading sama sekali dengan konsumsi 5 gram kreatin per harinya. Karena latihan beban pun juga akan hanya memakai 2-4 gram per satu hari ya. 2-4 gram kreatin, tergantung dari durasi latihan Anda. Nomor 3 adalah kita mengenali jenis kreatinnya. Paling umum dan paling banyak dilakukan studinya adalah kreatin monohidrat. Kreatin monohidrat dengan inisial CM ini nilai plusnya adalah termurah, minusnya itu kadang sulit larut di dalam air. Kreatin ethyl ester atau CEE ini terbaru, tapi daya serap di tubuh kita rendah. Ya, serapannya sangat rendah. Kreatin hidrochloride atau disebut dengan CHCl viral, lagi tren sekarang, tapi belum ada studi banding apakah lebih baik atau lebih bagaimana, sebaik apa. Lalu ada magnesium kreatin chelat atau MCC. Ini jarang dikenal oleh para pefinus sebenarnya dan belum ada studi banding juga. Dan terakhir adalah buffered kreatin, biasa disebut dengan krealkalin. Dan ini disebut buffered karena dicampur dengan karbonat, sodium karbonat. Dosisnya lebih kecil dan ini termahal. Ya, kita akan mengenali jumlah kreatin yang di dalam tubuh yang kita perlukan di tubuh kita. Kapasitas tubuh kita ya pada dasarnya pada umumnya itu menyimpan sekitar 100 sampai 130 gram kreatin. Jadi apabila Anda loading 20 gram per hari itu akan penuh dalam waktu 5 sampai 6 hari. Dengan 10 gram kreatin per hari penuh dalam waktu 12 hari. Dengan 5 gram kreatin akan penuh kapasitas dalam 27 hari. Dan apabila Anda mulai ada persiapan body contest, kompetisi, atau photoshoot untuk body supaya kelihatan lebih kering, kita perlu kuras kapasitas kreatin ini dan ini perlu waktu 4-6 minggu, sekitar 28-42 hari untuk menguras tangki kreatin di dalam tubuh kita dan balik ke level normal tubuh. Lalu nomor 5 adalah mengenali rasio kreatin. Jadi kita bisa lihat dari nilai gizi dengan 1 scoop itu sekitar 6 gram
ada 50 saji. Ternyata di situ ada kreatin kombinasi, 4 gram kreatin kombinasi ditambah lagi 500 mg betain dan 50 mg garam Himalaya. Jadi satu skupnya 6 gram itu mengandung 4 gram kreatin di nilai gizi yang ada saya taruh di konten ini. Betain membantu produksi asam lambung, mencegah kembung, dan garam juga membantu produksi asam lambung. Lalu nomor 6 kita harus mengenali efek dan konflik kreatin. Kita tahu bahwa kreatin itu mengikat air di dalam otot, yaitu disebut dengan intraseluler. Sedangkan kafein membuang air di luar sel atau disebut dengan ekstraseluler. Dalam studi tahun 2014 menemukan fakta minum kopi tidak ada efek diuretik atau membuang cairan bila 250-400 mg kafein itu sekitar 1 sendok makan bubuk kopi diminum bersama 800 ml air. Ya. Jadi solusinya kita hanya perlu minum 800 ml air plus garam karena kafein juga membuang sodium, membuang elektrolit. Setelah kita minum 1 cangkir kopi untuk menghindari penurunan manfaat kreatin di otot kita. Dan terakhir, nomor 7, kita perlu mengenali harga satuan kreatinnya. Dengan kreatin monohidrat rata-rata di berat 375 gram dengan 75 scoop, itu di harga 450.000, berarti 1 gram kreatin seharga Rp1.200. Di CHCl atau kreatin hidrochloride di 235 gram di harga 450.000 juga, tapi satuan per 1 gram kreatinnya seharga 2.500, jadi hampir dua kali lipat ya dari kreatin monohidrat ini. Dan terakhir di Krea Alkalin 120 kapsul ini di harga 250.000, tapi harga 1 gram Krea Alkalin ini di 2.780. Namun jangan salah, ini untuk setara dengan 1 gram Krea Alkalin ini dengan 1 gram kreatin monohidrat, dia hanya di harga Rp834. Jadi silakan pilih Anda mau ingin menggunakan kreatin monohidrat, ingin menggunakan kreatin HCl, ingin menggunakan Krea Alkalin. Silakan Anda pilih sesuai dengan kemampuan finansial Anda maupun preferensi pilihan merek yang Anda ingin gunakan. Semoga ini bermanfaat. Saya Coach JP bersama Binarganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binarganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.